Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa pada malam hari ini dalam program baru GCCC Surabaya, The Law of Liberty, hukum yang memerdekakan. Di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-25 di sana dikatakan, barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan. Hukum yang sempurna yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Karena mengetahui hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan, kemudian menghidupinya, maka kita akan berbahagia oleh perbuatannya. Mengapa ini menjadi penting? Karena begini, Tuhan melihat hati, tetapi sesama kita, orang-orang di sekitar kita, itu melihat perbuatan. Banyak orang Kristen keyakinannya benar, prinsip hidupnya benar, tetapi perbuatannya tidak menunjukkan keyakinannya itu. Akibatnya dia ditolak oleh sesamanya. Law of Liberty akan membahas hal-hal yang ada di sekitar kita, entah itu pengetahuan, data maupun fakta-fakta, sehingga kita memiliki sudut pandang yang benar dan kita dimerdekakan. Kita tidak menjadi takut atau terbelenggu oleh keyakinan-keyakinan yang keliru, meskipun mayoritas atau banyak orang yang melakukannya. Karena kenapa, saudara? Karena yang mayoritas belum tentu benar, atau yang sedikit itu belum tentu salah. Nah, edisi pada hari ini, edisi perdana Law of Liberty pada hari ini adalah kita akan membahas tentang perlukah kita takut dengan 666 atau Antikris. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu yang lalu saya dikirimi sebuah klip video, ya. Saya dikirimi sebuah klip video dan berdurasi sekitar 5 sampai 6 menit. Nah, isinya itu tentang 66, tanda pada dahi yang katanya sudah akan masuk di Indonesia. Nah, saya akan menunjukkan kepada saudara sekilas, tidak semua ya. Saya akan menunjukkan kepada saudara sekilas tentang klip video ini, dan saya ingin tahu apakah yang saudara rasakan ketika saudara melihat klip dari video ini ya. Saya akan tunjukkan buat saudara, kita boleh saksikan bersama-sama. Aku mau infoin satu fitur baru dari Transjakarta yang canggih dan keren banget. Seperti apa informasinya? Ini dia buat teman-teman. Jadi ada yang namanya face recognition. Itu yang akan digunakan di bus Transjakarta. Sehingga orang mau naik bus Transjakarta harus face recognition dulu. Transjakarta punya katanya scan barcode yang ada di dahi. Katanya Jadi seperti itu. Transjakarta ini dalam waktu dekat ini akan meriliskan sebuah fitur di mana menggunakan face recognition. Kan itu udah ada QR code, Mas. Bedanya apa? Menggantikan QR menggunakan wajah. Jadi customer tidak menggunakan lagi QR. Datang ke halte tinggal scan wajah. Menggantikan QR menggunakan wajah. Jadi customer tidak menggunakan lagi QR. Datang ke halte tinggal scan wajah. A digital ID clears passengers' path through airports, enabling safe, touchless recognition from curb
to gate, even when wearing a mask. When you show up at your gate, no phone, no ticket. You simply walk up to the camera, take off your mask. Welcome aboard, sir. You're done. You don't Ya, need di to luar take your negeri katanya passport, sudah your menggunakan ID, or any sistem papers seperti out ini. anymore, and simply you use your face to travel. Untuk meningkatkan kewaspadaan dan terus mencegah penyebaran virus COVID-19, perusahaan dapat memonitor kesehatan pegawai dan tamu yang berkunjung dengan menerapkan protokol pencegahan COVID-19. Harap lihat ke Jadi layar. segala hal yang kita Gunakan lakukan masker wajah harus Anda. scan terlebih dahulu. Kan itu udah ada QR code mas, bedanya apa? Kita itu untuk saat ini menggantikan QR menggunakan wajah. Jadi customer tidak menggunakan lagi QR. Datang ke halte, tinggal scan wajah. Menggantikan QR menggunakan wajah. Jadi customer tidak menggunakan lagi QR. Datang ke halte, tinggal scan wajah. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya kurang lebih seperti itu keadaan yang katanya nanti akan terjadi ketika orang akan scan wajah, face recognition. Yang di-scan adalah tanda di dahi gitu ya. Nah, ketika saudara melihat klip tadi, apa yang saudara rasakan? Beberapa orang yang saya tunjukkan video ini, saya tanya, kalau kamu melihat klip ini, apa yang kamu rasakan di dalam hatimu? Beberapa orang berkata, ada yang kaget, wih, bener ya, wih, sudah masuk Indonesia ya. Ada yang takut, waduh ya apa nanti saya, gimana nanti saya. Ada yang khawatir, bereaksi khawatir, bingung, karena dia tidak tahu harus bagaimana. Ketika diperhadapkan dengan pilihan, harus pasang chip dan menjadi pengikut antikris seperti apa yang kita yakini selama ini, atau tidak pasang sehingga hasilnya tidak bisa beraktivitas dengan normal, tidak bisa berbelanja, dan kemudian kita secara iman bahwa kita pengikut Kristus yang sejati. Apakah yang saudara rasakan? Nah, saya ingin menyampaikan kepada saudara, Bapak Ibu Saudara, memang benar di dalam firman Tuhan dikatakan dalam Wahyu 13 ayatnya yang ke-16, 17 dan 18 di sana dikatakan demikian. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangannya, pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun dapat membeli dan menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu dan bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan manusia, seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. 666. Jika saudara membaca ayat ini sampai di sini saja dan kemudian menyaksikan video tadi, saudara kemudian pasti akan muncul kekhawatiran, pasti akan muncul kebimbangan, pasti akan muncul ketakutan. Benar ini firman Tuhan, benar tertulis di dalam kitab Wahyu, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tetapi saudara mesti memahami bahwa Injil itu adalah kabar baik. Injil adalah kabar baik tentang kasih karunia Yesus Kristus. Injil adalah kabar baik yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi Injil, kabar baik, itu bukan untuk menakut-nakuti kita, bukan untuk membuat kita khawatir, bukan kemudian untuk membuat kita merasa memiliki ketidakpastian akan masa depan, tetapi Injil itu seharusnya memerdekakan kita. Bahkan Yesus juga berkata, jangan kamu khawatir akan apapun juga. Dengan kata lain, Yesus tidak mau saudara dan saya khawatir, takut akan apapun juga, termasuk dengan 666 ini saudara yang dikasihi Tuhan. Masakan firman Kristus berkata jangan khawatir, kemudian Yesus memberikan ayat, memberikan firman yang membuat kita takut.
di dalam kitab Wahyu ini. Dengan kata lain yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah begini. Firman Kristus jika tidak disampaikan dengan benar, konteks yang benar, dan sudut pandang yang benar, dan tidak sampai kepada Yesus Kristus sang firman itu sendiri, itu akan selalu membawa kita kepada ketakutan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat kabar baik? Bagaimana kita bisa melihat kemenangan, kemerdekaan dari firman Kristus, dan kita kemudian menjadi berbahagia terhadap konteks yang sedang kita bahas pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi saya kitab Wahyu adalah tentang bagaimana kita mengintip apa yang terjadi di masa yang akan datang. Tuhan menunjukkan, membukakan apa yang akan terjadi terhadap dunia dan yang di sorga, di bumi pada masa-masa yang akan datang atau pada hari-hari yang terakhir. Dengan kata lain, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa dalam kehidupan kita, mereveal, menyatakan, mewahyukan. Reveal itu kan dinyatakan, diwahyukan, untuk kita mengetahui apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Yang pasti tujuannya adalah begini, kalau kita tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang, kita perlu mempersiapkan diri kita. Supaya apa? Supaya kita tidak perlu mengalami apa yang terjadi nanti yang kemudian bisa menyebabkan kepanikan, ketakutan, kegentaran, dan lain sebagainya. Ibarat seseorang yang sedang menghadapi ujian, saudara. Kita tahu kita akan menghadapi ujian di depan. Tetapi kita bersyukur gereja Tuhan, saudara dan saya itu beroleh wahyu. Wahyu itu ibarat kita beroleh kesempatan untuk mengetahui hal-hal apa yang perlu kita persiapkan. Kita beroleh kesempatan untuk mengetahui sedikit bocoran, sedikit rahasia, supaya ketika ujian itu berlangsung, ujian itu terjadi, kita sudah siap dan kita tidak perlu panik, tidak perlu khawatir, dan bahkan kita bisa menang menyelesaikan setiap ujian. Artinya, kitab Wahyu itu adalah kabar baik buat saudara dan saya. Kabar baik buat gerejanya untuk mengetahui lebih dahulu daripada yang lain, sehingga ketika nubuatan itu terjadi, kita sudah tahu jawabannya, dan ujungnya kita tahu bahwa kita yang pasti menang, kita yang pasti diselamatkan, kita yang pasti berbahagia. Itu sebabnya firman Tuhan di dalam kitab Wahyu 1 ayatnya yang ketiga dikatakan begini, berbahagialah ia yang membacakan dan mendengarkan kata-kata nubuat ini dalam kitab Wahyu. Artinya tujuan kitab Wahyu ini ditulis supaya gerejanya, siapa gerejanya? Saudara dan saya, kita berbahagia. Kita tidak takut, tidak khawatir. Segala sesuatu yang dikhotbahkan dari kitab Wahyu, diajarkan dari kitab Wahyu, harusnya tidak membuat kita takut, tidak membuat kita khawatir, tetapi justru membuat kita berbahagia. Jika saudara mendengarkan khotbah kitab Wahyu, terus kemudian saudara menjadi khawatir, mungkin saudara tidak sedang mendengarkan Injil atau kabar baik. Saudara sedang mendengarkan orang-orang yang dipakai si jahat untuk menakut-nakuti, mengintimidasi saudara. Karena dari Tuhan tidak datang roh ketakutan. Dari Bapa yang datang adalah kasih, damai sejahtera, dan sukacita. Katakan amin. Nah, Wahyu 1, 2, dan 3 itu berisi tentang pesan-pesan Bapa, pesan-pesan Tuhan kepada gerejanya. Kita menemukan di sana surat kepada jemaat di Efesus, jemaat di Philadelphia, dan begitu banyak lagi. Ya, dan kitab Wahyu pasalnya 4 ayatnya yang pertama di sana, kitab Wahyu 4 ayat yang pertama dimulai dengan begini. Dimulai dengan sebuah pintu sorga, sebuah pintu terbuka di sorga. Dengan kata lain, Bapa sedang ingin menunjukkan kepada Yohanes bahwa keadaan di sorga dan siapa yang bertahta di sorga. Siapakah yang ada di sorga? Yang ada di sorga yaitu Dia adalah anak domba Bapa yang telah menebus umat manusia, dan sekarang Dia bertahta menjadi Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja, yang berkuasa di sorga, di bumi, bahkan di bawah bumi. Katakan amin. Pesan-pesan untuk jemaat,
Kemudian di Wahyu pasalnya yang keempat menunjukkan tentang siapa yang berkuasa di surga, di bumi, dan di bawah bumi, yaitu Yesus Kristus yang telah menyelamatkan gerejanya, jemaatnya. Nah, di Wahyu yang kita baca tadi, ayat yang kita baca tadi adalah Wahyu pasalnya yang ke-13, memberikan kita informasi sekilas tentang apa yang terjadi di bumi pada hari-hari terakhir. Nah, dari sini Bapak Ibu Saudara, kita bisa memahami bahwa pada hari-hari terakhir memang benar ada peristiwa-peristiwa seperti itu. Memang benar akan ada ketakutan, ada masa kesungkaran. Tetapi jangan saudara lupakan bahwa yang berkuasa di surga, di bumi, bahkan di bawah bumi adalah juru selamat saudara dan saya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Antikris mungkin akan berkuasa di bumi. Sekali lagi, antikris mungkin akan berkuasa di bumi pada masa hari-hari terakhir. Tetapi ada yang lebih berkuasa dari antikris, yaitu dia yang berkuasa di langit, di surga, di bumi, dan di bawah bumi. Siapakah dia? Dia Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kita. Dia sangat mengasihi kita. Dia pasti dia datang untuk menyelamatkan kita. Dengan kata lain, apapun boleh terjadi di sekeliling kita, tetapi mari arahkan pandanganmu kepada Yesus yang berkuasa. Arahkan pandanganmu kepada Yesus yang telah menebusmu dengan darah yang mahal, dengan darahnya sendiri, darah anak domba yang lebih mahal daripada emas atau perak yang bernilai sekalipun. Jadi tidak mungkin Bapa akan membiarkan saudara mengalami hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat, mengalami hal-hal yang menakutkan di dalam kehidupanmu. Karena kenapa? Karena engkau punya juru selamat yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Bahkan di bagian akhir kitab Wahyu, Bapak Ibu Saudara, saudara akan menemukan kebenaran dan fakta bahwa yang menang pada akhirnya siapa? Tuhan Yesus Kristus dan gerejanya. Siapakah gerejanya? Gerejanya adalah saudara dan saya. Wahyu 21 kita lihat, Wahyu 21 ayatnya yang ketiga. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Bapa ada di tengah-tengah manusia, dan ia berdiam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Bapa mereka. Saudara dan saya akan ada di sana. Kita akan menjadi umat Bapa. Kenapa? Karena kita adalah umat kepunyaannya yang sudah ditebusnya. Bukan karena kita pasang chip atau tidak pasang chip, tapi karena kita punya juru selamat yang sudah menebus saudara dengan darah yang sangat-sangat mahal. Karena kasihnya, kemurahannya, anugerahnya, Yesus Kristus penguasa di surga, di bumi, dan di bawah bumi menyelamatkan gerejanya. Katakan amin. Jika saudara kemudian bertanya, jadi bagaimana? Bolehkah kita pakai tanda itu? Bolehkah kita pakai meterai itu? Saya ingin menjawab dengan dua jawaban. Yang pertama, dalam klip yang kita lihat tadi, ya, di klip yang kita lihat tadi tidak menjelaskan bahwa face recognition itu adalah 666. Itu cuma asumsi, menurut saya itu hanya asumsi-asumsi saja yang dipakai dengan menghubung-hubungkan dengan kitab Wahyu untuk menakut-nakuti orang yang percaya. Sekali lagi, itu pekerjaan iblis, menakut-nakuti orang percaya. Karena teknologi sekarang, face recognition itu hal yang biasa. Saudara pasti sudah memakainya di handphone tertentu, di smartphone tertentu untuk unlock HP saudara, handphone saudara, itu perlu namanya face recognition, pengenalan wajah. Apakah saudara terpasang chipnya? Kan belum. Jadi itu sebuah teknologi, sesuatu yang biasa. Jadi saudara tidak perlu khawatir kalau toh nanti di Indonesia dipasang untuk itu, saya rasa tidak ada masalah dengan itu. Ini pendapat saya, Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, saya ingin menguatkan saudara, lihat Yesus saja. Fokus kepada Yesus saja. Jangan terpengaruh dengan kabar-kabar atau berita-berita yang menakut-nakuti.
Saya juga ingin menghimbau pada kesempatan ini, jangan menjadi orang-orang yang ikut-ikutan menyebar-nyebarkan berita-berita seperti ini. Karena itu akan menakut-nakuti orang-orang yang tidak punya pengenalan akan Yesus. Harusnya gereja pembawa kabar baik, messenger membawa kabar baik, yang kemudian memberitakan Yesus Kristus yang menyelamatkan, menolong dari hal-hal yang terjadi di hari-hari terakhir. Jangan lupa Roma 8 ayat yang ke-35 hingga ayatnya yang ke-39, di sana dikatakan begini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus, kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu dikatakan apa? Kita, saudara dan saya, lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Kasih Kristus kita menjadi lebih daripada orang-orang yang menang. Perhatikan 38. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat, baik roh-roh antikris dan lain sebagainya, baik si jahat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, yang ada nanti di zaman Wahyu 13 ini, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain atau monster-monster apapun juga, tidak akan dapat memisahkan kita dari apa? Kasih Bapa yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Bapa, dari keselamatan yang Bapa sudah berikan buat saudara dan saya sejak kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Termasuk itu penindasan, termasuk penganiayaan, termasuk itu makhluk-makhluk, termasuk yang kita sebut dengan yang namanya antikris, termasuk itu kelaparan. Tidak ada yang dapat memisahkan dengan kita dari kasih Bapa. Dengan kata lain, benar hal itu akan terjadi di dunia ini, tetapi bagimu, bagiku, saudara dan saya, kita yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akan senantiasa menerima kasih-Nya, akan senantiasa menerima keselamatannya, akan senantiasa menerima kemenangannya, akan senantiasa menerima pertolongannya, akan senantiasa menerima segala yang baik. Kenapa? Karena kasih Bapa sempurna di dalam kehidupan kita. Pujilah Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah kita senantiasa. Tetap kuat, tetap semangat. Saudara boleh share program ini biar jadi berkat bagi kepada begitu banyak orang. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.